Assalamualaikum. Mas Beben siap-siap, saya mau curhat sedikit, mau sharing. Ayo jangan gitu, aku kaget nih, tegang. Kalau di Kenduri Cinta kenapa tegang ya? Apalagi ada Pak Cak Nun yang ditungguin baru hari ini datang. Niatnya jangan gitu dong Pak. Saya itu, godaan saya itu laki-laki cerdas. Ibu nggak ada kan? Bapak ada, Bapak. Oh maaf, kan udah biasa kalau ayah. Jadi saya ini pertama kalinya saya perform lagi, tapi dengan menggunakan hijab, maksudnya dengan kerudung. Dan ini saya ingin ini selamanya sampai saya mati. Saya memutuskan pakai hijab ini, gila pergulatannya panjang banget sampai 1 tahun. Bener-bener sampai 1 tahun saya tuh kok saya makin kesini makin gak pakai baju. Terus terakhir seminggu sebelum saya memutuskan berhijab, sebelum suami saya ulang tahun, saya tuh bener-bener dalam keadaan gelisah. Saya bener-bener pertama kalinya saya mau foto sure untuk majalah. Pertama kalinya untuk cover. Semakin saya lawan pasti ntar hilang deh kegundahan hati saya untuk berjilbab, untuk berapa. Semakin saya lawan, tapi ternyata semakin saya lawan semakin saya hancur dan tidak menemukan kedamaian. Uang itu nggak selamanya bikin kita damai, saudara-saudara. Terus tiba-tiba di hari ulang tahun suami saya ngelihat perempuan banyak banget yang ini gaya gua nih begini nih, belakangnya bolong, ya kan? Nih gaya gua nih, perutnya kelihatan baik tatonya, waduh gawat, gitu kan? Nyampe rumah tiba-tiba nggak tahu kenapa di kamar mandi, jadi saya menyebut Gua Hiro ya, semua lagu saya tercipta di Gua Hiro itu. Jadi kamar mandi saya, beneran. Nabi Muhammad punya Gua Hiro, saya juga boleh dong, ya kan? Pokoknya di atas WC saya, di atas kloset, kopi, rokok, gitar, recorder, udah di situ terus berjam-jam sampai 6 jam tidak boleh diganggu kecuali diketok-ketok azan sama makan. Tiba-tiba saya keluar dari kamar mandi pas azan subuh. Saya bilang sama suami saya, ayah, aku mau berhijab. Suami saya pertanyaannya bukan gini, yakin kamu bukan? Kamu masih mau nyanyi? Pertanyaannya langsung begitu, panjang banget kan pikirannya. Terus aku bilang, nggak tahu juga labelnya ini ntar gimana, pokoknya aku harus begini. Karena aku merasa gini ya, mungkin kalau nggak berhijab nggak apa-apa kalau yang bagi pikirannya lurus-lurus aja. Kalau menurut saya itu I'm animal. Jadi saya benar-benar harus ngejaga diri saya, dan bagi perempuan memang harus begini kalau secara Islam. Kalau saya kan Islam ya gitu. Jadi akhirnya saya minta doanya karena saya mau jujur aja ya, ini berat banget. Bukan dari sekedar pertemanan, bukan sekedar ini, tapi karir juga. Saya sampai ini dari saya berhijab baru hari ini saya nyanyi terima kasih ya Kenduri Cinta. Saya minta 10 menit. Setelah itu nanti ada diskusi yang dipimpin Mas Rusdi, Mas Baim, Mas Iwan dan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Beben terima kasih. Tolong nanti kan masih ada puncaknya ya Mas Beben ya. Sama saya ucapkan kepada Bu Beben atas keputusannya yang luar biasa. Bukan soal Islam atau tidak, tapi soal penemuan kesejatian dan ketentraman yang misterius, yang seolah-olah bertentangan dengan relevansi keduniaan, tetapi dia menemukan yang lebih sejati. Dan jangan khawatir, dunia tidak bertentangan dengan akhirat. Dunia bagian dari akhirat. Kalau engkau mencari akhirat pasti dapat dunia, tapi kalau engkau cari dunia, kamu belum tentu dapat akhirat. Kan begitu. Kalau engkau bekerja keras, engkau pasti dapat duit. Pasti dapat duit. Tapi kalau engkau cari duit, duitnya tidak sebanyak orang yang tujuannya bekerja keras. Kan begitu. Kalau tidak percaya tanya sama pemilik roti Maeda dari Trio. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Gini, nanti dimulai diskusi mengenai asongan akhirat. Nanti ada yang memaparkan, kemudian kita elaborasi bersama-sama. Temanya akan lari kemana terserah, tapi begini. Pertama, hati-hati kalau berpikir ya. Kan Anda ngelihat angkot berpikir, ngelihat
duren sawit berpikir, gitu. Ngelihat Batu Raja, Ogan Komering Ilir berpikir. Jadi tidak pernah tidak berpikir. Maka hati-hati berpikir, karena kalau Anda berpikir, dia mungkin akan menjadi ucapan. Jadi setelah pikiran dia menjadi ucapan. Maka tingkatkan kehati-hatiannya di dalam mengucapkan sesuatu, karena ucapan itu akan bisa menjadi tindakan atau perbuatan. Maka Anda harus meningkatkan lagi keputusan untuk bertindak sesuatu, karena tindakan itu akan menjadi kebiasaan hidup Anda. Kemudian tingkatkan lagi sampai ke tingkat 4. Tindakan hidup Anda ini karena sudah menjadi kebiasaan, maka lama-lama dia menjadi karakter hidupmu, menjadi karakter pribadimu. Sudah menjadi baku, sudah menjadi monumen. Hati-hati. Jadi kalau sejak cara berpikirnya sudah salah, maka nanti hasil karakternya juga salah. Maka tingkat kehati-hatinya ditingkatkan terus. Kalau sudah jadi karaktermu, hati-hati. Dinilai kembali, diregulasi kembali, diidentifikasi kembali, dikritisi kembali karakter yang sudah terlanjur menjadi dirimu itu, karena dia akan menjadi unsur kebudayaan dan bersama-sama akan menjadi kebudayaan masyarakat. Dan kalau kebudayaan masyarakat dibiarkan tanpa kritik atas dirinya sendiri, maka dalam jangka waktu tertentu, waktu akan mengambil keputusan bahwa kebudayaan itu akan menjadi peradaban. Kalau sudah jadi peradaban, Anda tidak bisa merubahnya lagi. Demikianlah Indonesia dengan korupsinya, Indonesia dengan kecurangannya, Indonesia dengan kedengkiannya, tidak bisa dirubah lagi. Maka pisahkan dirimu dari Indonesia yang itu. Temukan dirimu. Temukan dirimu. Kamu regulasi lagi, kamu teliti lagi benihmu, kesejatianmu. Kemudian kalau kamu mulai berhati-hati lagi mikirnya, karena sehat tidak sehat ditentukan oleh benar nggak kamu mikirnya. Misalnya kamu ngelihat kasus korupsi, kalau di sinimu tidak benar kamu ngitungnya, mikirnya, maka dia akan menjadi susunan saraf yang nyerimpeti hidupmu. Jadi ketidakbenaran berpikir itu akan membuat destruksi dan disorganisasi dari saluran dan struktur sel-sel maupun urat-urat saraf-saraf dari otakmu. Disorganisasi saraf-saraf otak akan menciptakan perintah-perintah sengaja atau tidak sengaja kepada seluruh badan. Maka seluruh badanmu itu akan mengalami ketidaksehatan pada jangka yang panjang. Kalau kekeliruan dari otak itu diterusin, dibiarkan, maka kamu akan mengalami sakit. Anda lihat banyak gelandangan 40 tahun di jalan, tidak jelas makannya, tidak punya tempat tinggal, tidak berteduh waktu hujan, panas juga langsung mendera dia, tapi dia sehat. Banyak ya gelandangan seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada urusan pikiran, beres pikirannya. Sementara Anda tiap hari dipecah, nonton TV pecah, ini nonton mutilasi pecah. Sekarang mutilasi sedang dibunuh loh. Kalau tidak percaya lihat TV. Ada kalimat pembunuhan mutilasi, jadi mutilasi sedang dibunuh. Tadi saya nonton TV One itu judulnya pembunuhan mutilasi, mutilasi mesak gitu dipateni. Jadi itu menyusun dua kata aja nggak bisa. Itu berarti ada destruksi serius di otaknya. Pasti dia tidak bisa memproduksi sesuatu yang konstruktif untuk kesehatan masyarakat yang menontonnya. Dan kalau Anda melihat itu tiap hari banyak sekali hal-hal yang memecah pikiran Anda, membuat pikiran Anda menjadi tidak tertata. Pernya hidup itu supaya tentram tadi, kalau mikirnya benar. Jadi beliau tadi dapat keputusan hijab itu, pikirannya benar dia.
tapi dia belum paham. Tapi dia jelas menemukan ketentraman. Dan ketentraman itu lebih tinggi daripada job yang hilang. Tidak ada masalah. Dan itu tidak berarti jobnya akan hilang, jobnya akan bertambah. Orang salah sangka, disangka kalau mencari Tuhan tidak dapat duit. Kalau cari duit terus tidak dapat Tuhan, kan gitu. Salah sangka, dia bukan persaingan. Tuhan itu bukan saingannya uang. Tuhan itu yang punya uang. Kalau kamu cari Tuhan, kamu dapat lebih banyak uang, kan begitu ceritanya. Betul nggak? Itu cara berpikirnya. Nah, cara berpikir kita selama ini di Indonesia salah toh. Disangka Tuhan saingannya iblis, disangka Tuhan saingannya uang, disangka akhirat saingannya dunia. Saya tanya, akhirat bagian dari dunia atau dunia bagian dari akhirat? Itu juga belum tentu benar loh, nanti kalau tak kejar loh. Ada buku tadi saya diceritain oleh Ali, ada buku The Power of Now, kekuatan kekinian, kekuatan sekarang. Saya ditanya, Cak, gimana, setuju nggak sama kekuatan? Pokoknya yang penting itu sekarang. Yaitu kan untuk orang-orang Amerika yang linier, orang Barat yang berpikirnya lurus, yang tidak jazzy. Kalau orang jazz ditanya penting mana, masa silam apa masa sekarang apa masa depan? Gimana jawabnya kalau orang jazz? Gak tentu. Lu kok ada kategori begitu? Uang suku kata yang barusan saya ucapkan dia sudah bukan sekarang kok, dia sudah menjadi masa silam kok. Sekarang sesungguhnya tidak pernah ada kok. Begitu saya lakukan dia langsung menjadi masa silam kok. Tinggal satuannya menit, apa detik, apa sekon, apa lebih kecil dari itu, semua menjadi masa silam. Jadi kalau orang mengerti jazz, tidak akan punya rumusan sekarang atau kemarin atau besok. Kalau memang harus menjawab gini, ya sudahlah yang kemarin aku sekarangkan. Betul enggak? Seluruh masa depan aku kinikan. Bisa enggak? Aku tanya, Bung Karno itu sekarang apa dulu? Nah, tergantung keputusanmu. Sekarang kan Bung Karno. Aku tanya, Muhammad itu dulu atau sekarang? Nah, kalau kamu menganggap Muhammad kemarin, dia sudah nggak usah Muhammad, nggak usah Islam. Karena Muhammad itu sekarang banget. Kapanpun sekarang berlangsung, dia di situ. Kapanpun sekarang itu, apakah sekarang itu besok atau tadi atau kemarin, dia tetap di situ, kan gitu. Jadi itu tergantung cara berpikir Anda. Jadi Anda tinggal pilih. Kalau mau tentrem, pikirannya ramping, ya, jangan peduli sama macam-macam urusan negara. Pokoknya ngurusin itu doang. Yang paling selamat adalah orang yang kita sebut gila. Dia sudah jelas urutannya gini, udah beres, nggak ada masalah, sehat walafiat badannya. Tapi kalau Anda kan tiap hari lu gini belok, gini nekuk, gini jungkir, nggak karu-karuan pikirannya, maka muncul stres, muncul pusing kepala, muncul perut sakit, muncul stroke, muncul daya tahan tubuh berkurang karena perintah dari sini tidak utuh. Jadi parnya hidup adalah berpikir yang benar. Anda harus benar mikir apa saja, bahwa tidak bisa melaksanakan tidak masalah, tapi sudah benar di sini. Anda tidak bisa menjatuhkan presiden, tidak masalah, tapi Anda tahu presiden salah atau benar secara tepat di dalam otak Anda, gitu loh. Gitu ya. Kalau di situ saja tidak tepat, itu nanti akan menciptakan sakit-sakit. Jadi anak kayak mobil tanpa pir. Pirnya hidup adalah kesehatan berpikir, bukan hati. Hati itu tidak ada urusan, dia diem aja lah kamu. Hati itu tugasnya cuma satu, bertapa. Orang bodoh adalah yang hatinya kesana kemari, ngelirik rono, ngelirik rining, ngelirik rono, pegatan meneh, jelungkas rabi meneh, Iwan. Kayak saya itu loh, rabi situ ikut dok. Gitu loh. Itu teman sekalian ya. Jadi ini soal berpikir ini tolong nanti. Itu sejak di pikiranmu kok korupsinya itu. Iya enggak, Ben?
Sejak di pikiranmu mutilasi. Emang apa yang tidak dimutilasi di Indonesia? Kamu pikir SBY jadi presiden itu benar-benar dia presiden dalam pikirannya? Benar? Presiden itu definisinya adalah di dalam dirinya penuh kepentingan rakyat, kepentingan dirinya hampir tidak ada. Betul enggak? Itu definisi presiden. Di dalam dirinya penuh rakyat dan Allah dan Tuhan. Tuhan dan rakyat menyatu, manunggaling kawula lan Gusti. Di dalam dirinya tidak ada dirinya, di dalam dirinya hanya ada rakyat dan Tuhannya. Dan dia tidak akan menyakiti rakyatnya karena Tuhannya akan marah. Dia tidak akan khianat sama Tuhannya karena rakyatnya akan sengsara. Aku tanya, siapakah yang ada di dalam diri presidenmu? Partainya, keluargane, partene, kan begitu. Ketika Anas membuat fakta integritas, kepada siapa dia berintegritas? Kepada partainya, kan? Seharusnya Anas integritasnya kepada siapa? Kepada rakyat, bukan kepada partai. Partai itu alat untuk mengabdi kepada rakyat. Kesetiaanmu bukan kesetiaan kepada partai. Begitu kamu jadi presiden, kamu tidak boleh punya fungsi apapun di partaimu. Ketua Dewan Pembina nggak boleh. Kamu konsentrasi jadi buruhnya rakyat. Nah, ini saya bukan ngecam presiden, saya menunjukkan pikirannya nggak bener. Kan begitu. Kalau pikirannya nggak bener, produknya seperti itu. Kan tadi saya bilang, hati-hati berpikir karena pikiranmu akan jadi ucapan. Hati-hati mengucapkan sesuatu karena ucapanmu akan jadi tindakan. Hati-hati bertindak karena tindakanmu akan jadi kebiasaan. Hati-hati dengan kebiasaan tindakanmu karena dia akan menjadi kebudayaan. Dan kalau kebudayaanmu itu terlanjur keliru sejak dari pikiranmu, kamu biarkan dalam waktu yang terlalu lama, maka dia menjadi peradaban. Ibaratnya watu wis dadi akik, wis angel iku akik iku diapa-apakno. Gitu loh, Rek. Ya, kalau 2014 tidak ada perubahan apa-apa yang mendasar, maka korupsi sudah menjadi peradaban Indonesia. Dan jangan ngomong kamu anti korupsi. Jangan percaya kepada siapapun yang bilang saya anti korupsi. PKS bilang kami selalu anti korupsi. Demokrat bilang kami selalu anti korupsi. Ngono toh? Saya sebagai orang tua bilang ojo percaya. Jangan percaya. Yang mereka tidak suka adalah korupsi tapi ketahuan. Dan mereka sedang membangun strategi bagaimana lebih canggih, lebih halus, lebih siluman agar supaya tidak mudah ketahuan. Jadi jangan percaya kalau ada anti korupsi. Ngaku saja semua seneng korupsi. Ngaku aja, seluruh Indonesia. Kecuali saya. Ini aku ini ngarepe Gusti Allah ini. Terus Gusti Allah ngenyek, dapurmu sing kok colong apa nun. Emang lu nggak menjabat apa-apa, lu mau korupsi apa? Gitu. Tapi kan keberanian aku untuk tidak berada di tempat yang aku bisa korupsi kan lumayan. Kan semua orang kan pada ingin bertempat di situ. Kan aku tidak punya. Aku tidak mau di situ dari dulu. Aku yang ngene iki. 30 tahun yang lalu yang ngene iki celanane, yang ngene iki sandale. Ket biyen ngene gitu-gitu melulu tuh si MH. Memang cuman gitu-gitu melulu. Emang Dadang ada perkembangan lu, Dang? Lu dari dulu celananya kaosnya itu doang. Gitu ya teman-teman sekalian. Saya tidak ngomong negara, saya ngomong hati-hati berpikir. Pastikan bahwa pikiranmu itu benar. Kalau ada yang nyerimpet cepat diurai. Kalau ada kotoran cepat di vacuum cleaner. Ya, cepat. Sebab itu yang menentukan kesehatan Anda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberanian merusak, korupsi menjadi peradaban di Indonesia. Sangat tidak mudah mengambil keputusan apakah korupsi adalah milik para koruptor ataukah milik kita bersama. Juga tidak gampang mengukur kadarnya sebagai penyakit sistem, sebagai penyakit manusia atau penyakit budaya suatu masyarakat yang berada dalam sistem yang sama. Ia sangat cair, seakan-akan merupakan serbuk yang rata menabur atau bagaikan asap halus yang tak kasat mata. Sehingga tidak bisa serta-merta bisa disimpulkan bahwa perilaku korupsi adalah semacam anomali atau penyakit khusus yang berlaku pada sejumlah orang. Ataukah ia memiliki infrastruktur budaya yang memang mendarah daging secara lebih menyeluruh pada kehidupan masyarakat kita? Darah daging itu bisa jadi tak hanya berskala budaya atau kebudayaan, bisa jadi ia sudah merupakan peradaban, terutama apabila disepakati bahwa korupsi material hanyalah salah satu output kecil dari dasar-dasar jiwa korupsi yang juga bisa menemukan manifestasinya pada perilaku lain, pada pola berpikir, cara pandang, cara memahami, cara merasakan, bahkan cara memahami dan melaksanakan iman. Tak pernah berhenti kita bertanya, di kedalaman jiwa manusia, apakah korupsi itu peristiwa mental, peristiwa ilmu, peristiwa akhlak, atau peristiwa iman? Kalau sudah sampai ke kompleksitas tersebut, kita yang di panggung berteriak, "Wahai kaum koruptor," tidak otomatis kita sendiri bukan koruptor. Atau khususnya seseorang dalam beribadah, status mulia seseorang dalam kegiatan keagamaan, citra bersih seseorang dalam imaji publik, tidak serta-merta mengandung arti bahwa yang bersangkutan berada di luar lingkaran, jaringan dan sistem korup. Bahkan, kita yang bertugas memberantas korupsi perlu mengaktifkan terus-menerus kewaspadaan diri untuk menjamin bahwa dalam berbagai konteks dan nuansa itu, langkah-langkah kita benar-benar bebas dari potensialitas korupsi. Apalagi sejumlah pagar eksternal atau internal yang tak selalu bisa kita atasi, membuat langkah-langkah kita tampak di mata orang lain sebagai tebang pilih. Agar supaya kita tidak terlalu bersedih atas kepastian untuk semakin hancur, perkenankan kami untuk pergi jauh ke belakang sejarah bangsa Indonesia kita. Untuk itu iseng-iseng kita mempertanyakan siapa itu bangsa Indonesia. Dengan asumsi sederhana bahwa kalau orang tak mengenal dirinya, maka ia tak tahu tempatnya. Kalau tak tahu tempatnya juga pasti tak mengerti kemana akan melangkahkan kakinya. Kita berendah hati saja untuk sedikit mengakui bahwa segala keributan dan kebobrokan yang kita alami 10-20 tahun terakhir ini, siapa tahu sekedar kasus orang yang memang tak kenal siapa dirinya. Orang yang dirinya saja ia malas mengenalnya, maka agak mustahil ia punya energi untuk mendiagnosis apa penyakit yang sedang dideritanya. Dan kalau tak ada diagnosis yang tepat, mustahil pula ia akan bisa menyembuhkan diri dari penyakitnya. Mungkin kita terpaksa harus melewati sejumlah relativitas pemahaman atas beberapa hal. Misalnya, sebelum ada bangsa Indonesia, ada masyarakat Nusantara yang harus diperdebatkan terlebih dahulu apakah ia rumpun Melayu, masyarakat Jawi, bangsa-bangsa timur, dan seterusnya. Juga sebutan Jawa atau Melayu berbeda pengertian dan skala faktualnya bergantung satuan waktu yang dipakai.
Setelah ada NKRI berbeda dengan 5 abad silam, juga berbeda dengan ukuran Aji Saka 20-an abad silam. Kita harus menunggu puluhan atau ratusan tahun riset antropologis historis. Bahkan, penelitian arkeologi dan sejumlah disiplin lain yang lebih mendasar dan akar, kita mulai iseng-iseng ini dari sejumlah pertanyaan yang boleh jadi mengandung substansi-substansi yang tidak atau belum benar, tapi belum juga bisa dibilang salah. Kalaupun bangsa Indonesia sekarang tak perlu sampai memerlukan penglihatan diri sejauh ini, semoga sedikit berinisiatif pada takaran normal saja sebagai manusia, sebagai masyarakat, dan sebagai bangsa untuk memulai kemandirian, punya insting untuk ketat menjaga martabatnya, untuk mulai percaya kepada dirinya dan kepada apa yang sebenarnya bisa digapainya. Kalau bangsa Indonesia tidak percaya bahwa ia besar, bahwa ia lebih induk dan lebih besar dari bangsa-bangsa di dunia, serta tidak percaya bahwa sesungguhnya ia punya filosofi, formula, teknologi, budaya dan mekanisme kepemimpinan atas dunia secara lebih damai, hangat dan penuh toleransi, maka mudah-mudahan ada sedikit inisiatif kecerahan diri mengupayakan agar tidak menjadi perayaan kebodohan edisi kesekian. Kalau flashback di atas suatu hari dipelajari dan direnungi, mungkin kesibukan berpikir keindonesiaan kita sehari-hari mengandung kadar pengetahuan dan substansi yang sedikit agak fenomenologis dan paradigmatik. Kita bersebar dengan ilmu dan menahan diri tidak bicara atau bertindak apapun kalau tidak dilandasi tanggung jawab ilmu. Bahkan yang membedakan keyakinan iman dengan khayalan adalah faktor ilmu. Tentu saja bangsa dengan bekal internal teknologi di era NKRI sekarang ini tidak bisa sepenuhnya menerapkan keunggulan mentalnya. Bagaimana mungkin kita mengelak dari arus besar kemewahan, hedonisme, gebiar dan gemerlap, maka bakat internal teknologi akhirnya tak sengaja tergeser dan terterapkan ke wilayah-wilayah lain yang mengandung ketidakmajuan dan ketidakmudahan. Dengan hasil korupsi, kita memperoleh berbagai kemudahan dan kemajuan, bisa beli apa saja, sebagaimana atau melebihi orang lain. Keluarga menganggap kita sukses, pesantren dan masjid yang kita bantu menyimpulkan kita adalah dermawan. Masyarakat melihat bahwa kita adalah orang yang benar, buktinya punya jabatan, kaya dan mau bersedekah kepada mereka. Tetapi ada sedikit pengetahuan yang sudah terlanjur nyantol di saraf otak yang membuat ingatan bahwa kita korupsi itu menghasilkan sesuatu yang tidak enak dalam hati dan tidak mudah di depan Tuhan. Maka tak cukup bantu pesantren dan masjid. Kita perlu umroh sesering mungkin, langsung melakukan pendekatan kepada Tuhan. Sebenarnya sedikit-sedikit kita merasa juga bahwa Tuhan tersinggung karena kita tuduh Ia bisa kita sogok dengan umroh atas dosa korupsi kita. Tetapi karena demikianlah juga yang dilakukan oleh banyak teman-teman Indonesia lain, maka kita menjadi sedikit tenang. Faktornya di sini budaya kita lebih mengandalkan norma dibanding hukum atau moral. Hukum dan moral itu nilai otonom dan pasti, sedangkan norma itu bergantung kesepakatan atau kebiasaan banyak orang. Alif Lam Mim, Tuhan kita adalah norma. Kita lakukan apa saja yang ngetren, yakni segala gejala dan perilaku yang diterima dan dikerjakan oleh orang banyak. Dari mode rambut, sinetron religi bulan Ramadan, demokrasi, odda pilkada, syariat non-gender, derma wisata umroh, wisata kuliner hingga membubarkan Ahmadiyah dan FPI. Untuk bayar pajak saja kita perlu alasan. Apa kata dunia?
Kunci kehancuran kita sangat boleh jadi adalah tidak atau kurang bersungguh-sungguh. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.